Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kuliah sore ini Jumat tanggal 10 Desember 2021 ya. Ini berhubungan dengan masalah halal dan haram. Jadi coba next slide. Ya, jadi untuk memudahkannya kita dua hal sekaligus ya. Jadi di tubuh kita ini ada 9 lubang, 9 titik. Ya, jadi kalau Anda tahu ya zaman sekarang ini tentang cerita wayang kulit itu, ya seorang raja kalau akan perang dia ke kamarnya dengan menutup 9 lubang ya kan, nutupi babahan ho songo. Ya, nah, jadi 9 lubang itu yang di atas di kepala ini ya, mulut 1, hidung 2 lubang, telinga 2 lubang, dan mata 2 lubang. Ya 7 ya. Nah di bawah 2 ya kan, tubuh dan alat kelamin kita. Nah dari 9 itu yang paling kritis adalah 2. Itu di atas 1 mulut, yang di bawah alat kelamin. Nah yang lain bukannya tidak bermasalah ya kan, ya bermanfaat dan bisa juga sebaliknya. Tapi itu dua hal yang sangat kritis. Next. Ya, jadi di mulut ini nanti ada 2 hal ya. Jadi yang masuk, benda-benda yang masuk, makan minum itu berhubungan erat dengan masalah perut ya kan, makanan minuman ya kan, ya mulut itu. Ya, jadi nanti ini dihubungkan juga di dalam Islam ini luar biasa ya kan, diatur mana yang boleh dan tidak boleh. Tapi pada umumnya adalah boleh, kecuali yang dilarang itu syariahnya ya. Fikihnya kan begitu, hubungan horizontal itu semuanya boleh kecuali yang dilarang ya. Yang kedua, yang bawah alat kelamin ini sebaliknya kan ya, itu dilarang semuanya kecuali yang dibolehkan. Nah masing-masing ya ada hubungannya. Yang mulut tadi hubungannya dengan perut ya, mengolah makanan minuman. Kemudian mulut ini masih ada lagi satu, yaitu ada yang keluar. Ngomong itu ya kan, lihat mulut ini, itu bisa ke arah yang tinggi, positif tinggi, malahan orang dimuliakan karena bicaranya bagus, isinya bagus ya kan. Tapi bisa juga dia dianggap orang yang ya dolim dan sebagainya ya kan, atau ya menyakitkan. Nah itu karena kata-kata yang keluar dari mulutnya ya, itu yang penting. Jadi di mulut ini ada yang benda masuk, ada yang keluar ya. Keluar ini bicara gitu kan, bicara harus sesuai dengan perbuatannya gitu kan. Nah ya, tapi dalam hal ini kita coba yang berhubungan dengan dimasuk saja ya, halal haram. Yang di bawah alat kelamin itu ya terbatas gitu kan penggunaannya untuk terutama berhubungan kelamin ya kan, itu terbatas, tidak boleh sembarangan gitu kan, karena nanti berakibat sangat serius gitu kan. Ya coba kita ikuti next. Ya jadi ini tadi sudah ya. Untuk yang masuk, makan minum yang masuk berhubungan dengan halal atau haram, atau menyehatkan, atau ya merusak ya kan, membuat sakit. Nah yang keluar berbicara ya, ini berhubungan tadi halus kasarnya ya kan. Nah tapi semuanya berhubungan dengan menyenangkan atau ya menyusahkan, membuat tidak enak gitu misalnya saja. Next please. Ya, jadi yang ini yang sudah tadi ya, harus dijaga dan dikendalikan karena manfaatnya juga luar biasa ya, akibatnya bisa luar biasa ya kan.
baik dari kesehatan fisik, ya kan, maupun nanti masalah psikis, gitu kan. Oke, jadi ini terutama nanti berhubungan dengan yang kita bincangkan sebagian besar nanti berhubungan dengan penyakit, ya, penyakit kelamin, ya, termasuk di dalam AIDS, ya, sehingga tidak harus dijauhkan, ya, dari memakai alat kelamin kita ini yang tidak semestinya. Next, please. Oke, kita mulai dari yang ini cukup banyak, tapi kita ambil berapa saja, yaitu tentang hal haram makanan dan minuman, dan saya pasti Anda sudah mendapatkan ya SJST, ya. Jadi kita cari nanti ambil beberapa hal yang ada hubungannya dengan obat juga, gitu ya. Next. Ya, salah satu sumber adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat kedua ayat 168, ya. Hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi ada dua hal, ya, makanan yang halal dan baik, ya, halal thayyiban. Next. Ini ya, jadi ini ayatnya, ya, sebagai sumber, ya kan, pegangan kita. Hai sekalian manusia, makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ini ada hubungannya dengan sejarah nenek moyang kita, kan, Nabi Adam dan Siti Hawa itu, kan. Jadi mestinya di surga sudah enak, diganggu oleh setan, ya kan, sehingga dilarang mestinya mendekati pohon kuldi, ya kan, dirayu oleh setan sehingga memakannya, ya. Ya, sehingga nanti laki-laki tumbuh ini buah kuldi sehingga ada jakunnya, sehingga orang Perancis bilang itu adalah lapam dadong. Apelnya Nabi Adam, gitu, ya. Oke, next. Ini yang berhubungan dengan barang yang diharamkan Allah dan kitabnya, dan bagi sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitabnya semoga dilakukan atau dimaafkan. Coba next, please. Oke, jadi nanti banyak lagi nasnya, ya, terutama dalam Al-Quran tentang hal haram ini. Jadi kita boleh membagi secara dua, yaitu tadi halalan thayyiban, ya, sebelah kiri diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara, ya, artinya baik di dalam Al-Quran maupun hadis atau as-sunnah. Kemudian thayyiban itu, ya, bergizi, ya, bermanfaat untuk kesehatan misalnya saja, ya kan. Next. Oke, jadi Anda sudah paham juga, ya, ciri-ciri makanan halal. Memang tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua tadi, ya, sehat, ya, bersih, tidak memberikan mudarat. Kemudian kalau hewan, ya, terutama, ya, binatang halal disembelih dan nanti mengikuti cara-caranya, ya. Kemudian yang lain tumbuh-tumbuhan, ya, yang tentu saja yang tidak beracun, ya. Next. Ya, dalam surat Al-Mu'minun, makalah dimakan yang baik dan kerjakan amal soleh, ya. Al-Mu'minun ayat 51 misalnya. Next. Oke, jadi ada yang bagi tiga, ya. Jadi halal karena zatnya, ya kan, memang boleh dimakan seperti ayam lah, kambing, sapi, ya kan, halal karena zatnya itu, bukan babi, gitu kan, atau yang lain, ya, hewan buas dan sebagainya, itu halal karena zatnya. Yang kedua caranya, ya kan, jadi apakah istilahnya hewan punya sendiri atau mencuri, ya kan, itu cara-caranya itu, ya. Jadi tentu saja cara-cara yang halal, ya kan. Kemudian yang ketiga dalam hal prosesnya, ya kan. Jadi sudah dua-duanya mengikuti, ya kan. Misalnya sapi atau ayam, cara memperolehnya, ya, beli sendiri atau beternak, ya kan. Nah, yang ketiga adalah dalam proses untuk mematikannya, kan, menyembelihnya, gitu kan.
Ini jadi masalah karena tidak semua orang memakai cara-cara yang dituntunkan di dalam agama Islam tentu saja kan. Jumlah penduduk yang non Islam malahan lebih banyak kan begitu kan. Ya, di barat tentu saja cara-caranya berbeda. Ini yang harus dipelajari ya kan. Jadi di sana tidak disembelih ya kan. Pada umumnya malahan ditembak misalnya saja ya kan. Ada yang disembelih tapi sebelumnya disuntik dulu dengan obat misalnya saja ya, dan beberapa hal lagi. Itu baru cara menyembelihnya. Terus bagaimana juga cara memperlakukan hewan itu sendiri ya kan. Kalau Islam tentu saja adalah dengan cara kasih sayang ya kan. Jadi walaupun hewan, dia harus diperlakukan sebagai makhluk Allah yang baik ya. Dan itu nanti pembicaraan di hari raya kurban ya, Idul Adha itu ya kan. Jadi ingat itu bagaimana hewan itu salah satunya yang akan disembelih harus dipisahkan dari teman-temannya ya kan. Temannya nggak boleh melihat temannya yang disembelih itu gitu kan. Kemudian pisaunya ya kan harus setajam mungkin, sehingga menyembelih itu hanya hitungan mungkin 2-3 kali gosok gitu, nggak boleh 10-20 kali karena ketul kan. Seperti begitu ya kan. Jadi temannya nggak boleh melihatnya, diperlakukan dengan kasih sayang. Nah sekarang ini sudah muncul cara-cara menyembelih dengan kasih sayang ya kan, sehingga dengan istilahnya enaknya sapi misalnya itu ditidurkan dan siap untuk disembelih gitu kan. Ini perlu dipelajari, dan itu nanti mengandungi 2 hal ya kan, ya teknik dan ada tentu saja doanya gitu kan. Itu caranya. Kemudian lagi adalah bagaimana kita membelinya kan begitu kan, bagaimana memperdagangkannya gitu kan. Kalau di barat yang banyak orang non muslimnya malah lebih aman karena ada halal meat. Akan lebih mudah kita beli di halal meat, ditanggung halal. Nah di kita ini yang belum ya kan, campur aduk gak karuan ya kan. Dan ini adalah peluang sebenarnya kan. Bagaimana Anda yang istilahnya nanti tertarik menjual daging, ya membuat halal meat, jelas ya. Tadi tiga-tiganya ya, zatnya bukan bangkai, karena banyak sapi misalnya sudah mati ya kan. Kemudian dipotong-potong dijual ya. Ayam juga ya dan sebagainya itu kan, zatnya itu sendiri sudah bangkai misalnya saja kan ya kan. Jadi memang bukan babi tapi bangkai ya kan. Kemudian dalam prosesnya nanti bukan disembelih, cuma dipuntir saja kepalanya kan begitu kan. Jadi di Indonesia ini, negeri yang mayoritas muslim ini, diperlukan halal meat ya kan. Ini satu peluang ya, Anda boleh memikirkannya itu, karena ya farmasi ini kan melingkupi makanan, minuman dan kosmetik ya. Badan POM ya. Next please. Oke, ini contoh-contohnya ya, makanan yang baik, tidak menjijikan. Ikan ini kan binatang laut ya, walaupun dia sudah mati pun asal tidak busuk begitu ya halal ya. Jadi bangkai ikan laut tentu saja halal, asal tentu saja tadi ya masih kelihatan baik ya. Bagi binatang ternak, makan yang tidak memberi mudarat ya, bangkai ikan dan belakang dan ada hati atau jeroan ya dari hewan yang halal dimakan. Next. Sedang minuman tentu saja adalah ya air yang bersih dan suci ya, yang memberikan manfaat. Kemudian yang sudah diproses, yang walaupun tadinya haram seperti alkohol tapi sudah diubah menjadi cuka ya kan, dioksidasi ya halal. Air yang tidak mendatangkan mudarat dan merusak jasmani ya kan. Air yang suci dan tidak terkena najis. Next. Ya, jadi ini manfaat mengkonsumsi makanan yang tadi halal thayyiban ya. Jadi bisa untuk melangsungkan kehidupan ya kan. Kemudian tentu saja dengan makan minum yang halal thayyiban ya Allah akan ridho kan.
Karena sebenarnya boleh semuanya, cuma dilarang itu sedikit saja, ya kan. Jadi memiliki akhlakul karimah, ya, kalau makanannya suci, bersih, halal, ya kan, halal thayyiban, maka termasuk kelakuannya juga akan menjadi baik, ya, terhindar dari akhlak yang tidak baik, masmumah, ya kan? Oke, next. Ya, jadi secara umum bagi makan yang halal itu, ya kan, dia akan memberikan pada jasmani maupun rohani kita, ya kan, kemudian dari atas, dari Allah, akan mendapatkan, ya, berkah dan keridhaan Allah SWT, ya. Next. Nah, kemudian yang diharamkan, nah, ya, tentu saja sudah disebutkan tadi, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan tidak mendatangkan akibat buruk, ya, kalau tidak disebutkan. Yang penting bahwa makanan minuman itu dia lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, ya. Demikian juga minuman, ya kan, ada nggak mudaratnya, ya. Next. Ya, jadi ini kembali diulangi, binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini sudah disebutkan nanti ayatnya. Jadi nggak boleh menyembelih kok kemudian menyebut nama penunggu gunung, penunggu laut, ya kan, penunggu pohon, nggak boleh, ya kan, ya. Jadi mestinya menyebutnya nama Allah SWT. Ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang non muslim, gitu kan. Jadi niatnya itu, ya, harus yang betul. Kemudian ini yang jelas, ya kan, khinsir itu babi, anjing dan keturunannya jelas nggak boleh, bangkai, ya. Kemudian lagi apa, ini tadi, ya, baik hewan maupun tanaman yang beracun, ya, menyebabkan sakit, ya, mudarat, ya. Kemudian yang lainnya ini berhubungan dengan anak yatim misalnya saja, ya kan, nggak boleh. Jadi makanan dengan cara-cara yang batil itu nggak boleh. Next. Ya, next. Halo, next. Oh, agak susah. Oke. Oke. Jadi ini pengulangan saja, ya. Tadi yang diharamkan seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya. Kemudian makanan yang, ya, bagi umum, ya, walaupun ini relatif, ya kan, kita mengenakan kotor, najis dan sebagainya, tapi orang non muslim, maaf, seperti yang terkenal di Manado, segala macam dimasakan hewan ada di sana, gitu kan, katanya gitu, ya, kabarnya kan. Nah, kita ada batas-batasnya, kan. Makanan yang halal saja yang enak-enak banyak, ya, kenapa cari yang nggak enak, yang menjijikan. Semua jenis makanan dapat mendatangkan mudarat terhadap diri dan jiwa, ya, yang diharamkan. Kemudian, ini tadi sudah disinggol, yang untuk sesaji, ya, nggak boleh kita makan misalnya makanan baik itu daging maupun kue, ya, snack maupun sayur yang ada misalnya di kuburan, ya kan, untuk sesaji, ya, atau di mana saja, mungkin di Bali di pura, ya kan. Itu jelas haram, ya kan. Mungkin binatang yang dipotong dan binatang yang masih hidup, ya kan, masih dipotong ekornya, sapinya dimasak, nggak boleh. Next. Ya, ini minuman nanti diperluas, ya, karena ini yang masalah di barat. Semua jenis minuman yang memabukkan nanti kita bincangkan. Semua jenis minuman yang memabukkan walaupun hanya sedikit. Kemudian tadi air, buah-buahan yang memabukkan. Jadi dua hal, ya. Di barat sebenarnya banyak orang yang tertarik terhadap Islam, ya.
dengan ajaran-ajarannya sesuai betul dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, ya kan? Bagaimana masalah keadilan, masalah penghormatan terhadap perempuan, banyak hal, ya kan? Sehingga banyak orang Eropa utamanya yang sebenarnya ingin betul masuk Islam gitu kan, dan memang Islam itu berkembang di sana kan, di Inggris, di Eropa itu. Nah, sebagian orang ini ada dua hal yang merasa berat. Satu hal adalah ini minuman anggur itu sudah kesukaan sejak muda, ya kan. Jadi itu yang kalau pusing-pusing minum itu ya hilang pusingnya karena mengandung alkohol, ya kan. Walaupun nanti ya habis efeknya ya pusing lagi, ya nggak bisa menghilangkan pusing secara total gitu. Jadi sudah adiksi gitu kan terhadap minuman beralkohol, anggur ya kita panggil, atau wine, ya kan. Sehingga tadi andai kan Islam bolehkan orang minum anggur, saya sudah masuk Islam dulu ceritanya gitu kan. Yang kedua nanti berhubungan dengan tadi masalah seks, ya kan. Ya nanti kita ceritakan di sana, tapi poinnya bahwa itu sesuatu yang di barat ini memang memprihatinkan, karena orang menikah itu ya sekitar 25-30% saja. Yang lain adalah suka bersama suka, kita bilang kumpul kebo gitu kan, free sex gitu kan. Nah, ini masih bisa lah, ya kan, kalau dia menemukan memang perempuan yang setia, ya kan, dia pun nggak begitu bermasalah. Tapi bermasalah dengan minumnya tadi yang memabukkan. Itu di barat. Di kita ini saya menemukan minuman atau makanan, ya kan, yang beralkohol. Nah, Anda mungkin memikirkan juga, ya kan, itu tape. Tapi apapun itu, dia adalah mengandung alkohol. Jadi dengan cara fermentasi, karbohidrat itu kemudian berubah menjadi alkohol, ya kan. Jadi saya ada skripsinya mahasiswa yang kalau nggak salah tape ketela pohon itu, ya kan, sampai 15% kandungan alkoholnya. Yang jadi masalah itu karena hadisnya, ya, apabila segelas minuman itu memabukkan, maka satu tetes pun haram hukumnya. Jadi ada dulu dijual di warung-warung, di toko-toko itu minuman, ya, dalam botol, kalau nggak salah namanya KTI, ya. Jadi itu cairan tape dari beras ketan hitam, KTI, ketan hitam. Ya, itu bisa memabukkan itu karena isinya alkohol kan. Ini menjadi hal yang utama. Kalau di Inggris, di Eropa itu memang ada hal yang lucu juga, ya kan. Kalau di laboratorium awal-awal saya di Inggris itu mencari etanol itu susah. Di mana etanol? Padahal murah kan. Ternyata itu etanol dimasukkan ke dalam almari, dikunci, ya. Orang yang makainya harus menulisnya berapa cc mengambil etanol itu. Kenapa? Karena etanol tadi hubungannya dengan yang kita sebut dengan alkohol itu adalah memabukkan, sehingga mahasiswa yang pusing-pusing dikit, ya, dia akan mengambil 1 sendok masukkan ke tehnya gitu, seperti ya minum bir tadi itu gitu, ya, wine itu, anggur, itu kan. Jadi kembali ke kita ini yang susah karena Ustadz pun itu dengan dalil-dalilnya membolehkan, ya kan, tape itu. Ada yang secara singkat, toh nggak ada orang makan tape mabuk. Itu kan, ini dua sisi yang agak dilematis, ya kan, dilematis karena masyarakat memakannya tape sementara dalilnya setetes, ya kan, satu minuman yang memabukkan maka dia haram hukumnya. Ini boleh didiskusikan itu, ya. Kalau saya sendiri dan keluarga, saya larang untuk mengkonsumsi tape itu apapun, ya kan, baik itu dari beras maupun dari ketela atau yang lain, ya kan, karena semua jenis memabukkan walaupun
sedikit itu haram hukumnya. Oke, next please. Oke, jadi ini tadi diulangi, makanan minuman yang haram karena mendatangkan mudarat, kemudian tidak mendapatkan ridho. Next. Ya, jadi ini secara garis besarnya ya. Jadi kalau makan makanan yang haram, ada lagi satu hal nggak disebutkan di sini, yaitu caranya itu tadi, ya kan? Di Indonesia ini luar biasa sekali gitu, cara mendapatkan uang itu, ya kan? Macam-macam cara dengan menipu, ya kan? Dan bagaimana dan sebagainya ya. Sehingga mestinya makanan walaupun itu kelihatannya halal, ya kan, tapi dengan uangnya ini cara yang haram, ya kan, ya akan menjadi haram juga, ya kan. Ini akan masuk ke dalam kategori ini, ya, akibat mengkonsumsi makanan haram, ya, walaupun itu hanya nasi, ikan atau ayam, ya kan, tapi cara mencarinya ini yang di Indonesia ini luar biasa, ya kan. Bagaimana cara tipu-tipu, ya kan, jahat, sehingga mendapatkan uang, ya. Padahal itu nanti akan berhubungan dengan masalah. Oke.